Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam segmen Siraman Rohani edisi Senin 27 April 2020 bersama dengan saya Vikaria di Martanti Telombanua. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih setiamu kami boleh ada hingga sampai pada saat ini. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami memohon biarlah Tuhan boleh memberikan kami hati yang tenang, agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita baca dari 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang keempat. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang keempat, beginilah firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sekali lagi saya baca. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Demikian firman Tuhan. Saya menyapa kita sekalian, Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini tema perenungan firman Tuhan adalah belajar arti kesabaran. Pernahkah saudara-saudari sekalian melihat seorang teman atau saudara atau bahkan orang lain yang kita temui di tengah jalan menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan? Entah itu mungkin karena ia cacat atau memang karena tidak lagi kuat untuk berjalan. Terlebih saat orang itu menaiki tangga saat harus bekerja. Selain harus perlahan-lahan, ia juga harus bersabar melakukannya. Dari hal ini saya berpikir, dan saya semakin menyadari akan kesabarannya ketika suatu kali mengalami cedera di punggungnya. Sehingga ketika harus naik turun tangga, ia harus semakin pelan-pelan. Hebatnya lagi, jika orang itu tidak pernah mengeluh saat ia melakukan rutinitasnya menaiki sebuah tangga, setidaknya itu bisa membuka paparan kita untuk mengawali renungan pada malam hari ini. Belajar arti kesabaran mungkin kita bisa peroleh dari peristiwa mana saja. Terkadang Tuhan melatih kita lewat pengalaman pribadi, tetapi kita juga belajar dari pengalaman hidup orang lain. Nas renungan hari ini jelas mengingatkan kita mengenai kesabaran yang menjadi salah satu wujud kasih Allah berdiam dalam diri kita. Seseorang yang percaya dan mengaku dirinya memiliki kasih
perlu bertumbuh dalam kesabaran dengan pertolongan Roh Kudus. Mengenai kesabaran, kita juga bisa belajar dari kesabaran Allah yang terpapar jelas di dalam berbagai kisah yang dapat kita baca di dalam Alkitab. Ya, benar saja. Kita punya bahan melimpah tentang hidup dalam kesabaran untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Malam ini ketika kita membandingkan kehidupan kita, mari kita renungkan kita di masa 5 atau 10 tahun yang telah lalu. Apakah kita menemukan bahwa kita malam hari ini lebih cenderung sabar, atau malah sebaliknya menjadi lebih tidak sabaran jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Renungan malam hari ini kembali mengorbankan semangat kita untuk bertumbuh di dalam kesabaran, termasuk juga di dalam menantikan doa-doa kita. Ketika firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kasih itu sabar, artinya bahwa ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang memiliki kasih, maka kita juga harus meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita juga adalah orang-orang yang memiliki kesabaran. Sabar menanti setiap doa-doa kita. Sabar menanti akan apa yang selama ini mungkin kita minta, dan sabar ketika kita menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita ketika memang apa yang kita kehendaki tidak segera terwujud. Karena kehidupan yang dijalani dengan sabar akan terasa lebih ringan untuk dijalani. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang telah mengajarkan kami agar ketika kami memiliki kasih, seharusnya kami juga berlatih untuk memiliki kesabaran. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami sering sekali dikuasai oleh amarah dan emosional, sehingga kesabaran tidak pernah kami miliki. Tapi biarlah firman-Mu pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan baru, agar dalam menjalani kehidupan kami juga boleh senantiasa memiliki kasih dan kesabaran. Malam hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam Tangan-Mu. Jikalau sebentar lagi kami akan beristirahat, kami percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Terlebih-lebih kami berdoa untuk seluruh umat-Mu pada malam hari ini, dimanapun mereka berada, baik mereka yang berada di Pulau Nias dan berada di tempat lain. Tuhan juga senantiasa menolong dan memberkati mereka. Terlebih-lebih di masa-masa sekarang ini, banyak ketakutan yang menghantui kami, terlebih-lebih wabah virus corona. Tuhan Yesus, kami tidak takut dan kami tidak gentar, karena kami percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik bagi kami. Tuhan akan menolong kami dan akan melindungi kami dari berbagai macam penyakit dan pencobaan. Setiap pergumulan kami ya Tuhan, setiap pergumulan warga jemaat-Mu pada malam hari ini, kami tahu dan kami percaya bahwa setiap seruan mereka akan Tuhan dengarkan, sehingga mereka juga boleh beroleh sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga, seluruh umat-Mu yang pada malam hari ini telah mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan juga boleh memberkati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.